Pemirsa, program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL tahun 2022 di BPN Bogor 2 mengalami keterlambatan, salah satunya Desa Sukadamai Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pasalnya, warga menuntut kepada pihak desa untuk secepatnya agar sertifikat segera diselesaikan karena sudah berlarut-larut. Bagaimana dengan program PTSL tahun 2022 yang ada di Desa Sukadamai, Pak? Untuk program PTSL memang kita sudah lumayan cukup lama Pak ya di PTS. Kalau kita berharap pemerintah desa berharap itu supaya cepat beres. Kalaupun memang ada kekurangan atau segala macam terkait dengan berkas-berkas, ya tolong dikoordinasikan dengan pihak desa, RT RW. Jadi intinya biar kita saling membantu kalau memang ada kekurangan. Tapi kalau memang kalau memang berkas itu sudah komplit, tolong cepat diselesaikan. Karena warga kita sudah mulai banyak bertanya terkait dengan masalah PTSL yang memang sudah agak lama ini belum beres-beres. Dan keluhan warga itu, satu itu karena tidak beres, kedua mereka itu khawatir kenapa? Karena berkas bukti kepemilikan yang mereka miliki itu banyak yang sudah dimasukkan ke berkas saat aslinya. Jadi mereka takut nanti itu hilang, PTSL nggak jadi, terus berkas mereka juga takutnya hilang. Intinya ya kami pemerintah desa ingin itu supaya cepat beres. Apa yang saya tadi ucapkan, kalaupun memang ada kekurangan terkait dengan berkas, tolong dikoordinasikan dengan pihak desa. Intinya seperti itu. Pak, kuota yang dari BPN sendiri Pak, berapa kotanya Pak? Berapa bidang? Kita dapat tuh 1.500 bidang. 1.500 bidang, sekarang mungkin yang sudah beres itu ya hampir 500-an. Sekitar 1.000-an lagi masih belum beres. Kalau tidak salah. Yang belum terselesaikan Pak? Ya sekitar 1.000. Terus harapan Bapak seperti apa ini Pak Lurah? Ya kalau kita sih semoga program ini cepat beres ya, sertifikat sudah diterima warga masyarakat, supaya cepat beres lah. Intinya kan kalau warga masyarakat tidak tahu itu di BPN atau di mana, tahunya kan desa. Tetap kita yang sudah kelimpungan untuk cari jawaban ke warga. Pak, dari desa lain, dari Desa Sukadamai sendiri Pak, berapa desa Pak yang terhambat dengan adanya program PTSL ini? Kalau untuk Kecamatan Sukamakmur ini kan 10 desa, jadi dibagi 2 tim. Untuk tim 1, 5 desa udah hampir beres. Dan untuk 5 desa yang tim 2 ini agak terkendala. Untuk harapan ke depan seperti apa nih Pak Lurah? Ya kalau untuk harapan ke depan sih, kalau memang ada program seperti ini lagi ya, kalau saya lihat dari kabupaten lain ya, seperti Bekasi itu kan waktunya tuh daftar ke berkas sertifikat diterima oleh warga masyarakat itu lumayan cepat, nggak sampai tahunan. Ya semoga ke depan kalau memang ada program seperti ini ya bisa cepatlah untuk pemberesannya. Namun harapan Bapak ingin sekali dengan program PTSL sertifikat itu cepat untuk diserahkan ke warga ya Pak, untuk menjadikan suatu kepercayaan juga ya Pak. Ya, gitu ya. Kalau itu tentu saja, karena kan kalau saya tadi bilang warga tidak tahu itu program dari manapun, tetap desa yang mengadakan. Jadi mereka tuh tahunya kita desa yang bertanggung jawab di pemberkasan dan segala macam untuk pembuatan sertifikat. Pak, sudah berapa kali Pak bolak-balik ke BPN Pak dengan aparatur desa sendiri Pak untuk urus dalam satu program ini Pak? Kalau Bapak lihat. Kalau itu lumayan sering. Saya terus mulai staf juga. Terus kemarin terakhir RT RW yang datang ke sana yang menanyakan. Mungkin udah sekitar 2 bulanan RT RW datang ke sana semua. Jadi untuk Tapi harapan daripada staf desa ya berharap PTSL ini terus selesai lah Pak ya gitu. Walaupun memang kita kan kalau misalkan banyak kerjaan ya, kalau memang ada ya seperti saya tadi bilang, kalau ada kekurangan tolong dikoordinasikan biar kita lengkapi.
Oke, terima kasih Pak Lurah. Pemirsa, kita berada di wilayah Citra di Bogor Timur, di kantor BPN Bogor 2, yang mana kita ingin meminta penjelasan daripada Ketua PTSL Bapak Rusnandar, yang mana program PTSL dari 2022 sampai dengan sekarang mengalami dengan suatu kesulitan dan kejanggalan, dan program PTSL sekarang berjalan, namun dengan program 2022 belum juga kunjung selesai, di mana kita mau minta satu statement dan keterangan dari Bapak Rusnandar sebagai Ketua PTSL. Pemirsa, kita berada di kantor BPN Bogor 2, yang mana dengan perihal ini kita ingin berdialog, meminta penjelasan dan satu statement dari Ketua PTSL Bapak Rusnandar. Pak, sedikit Pak, kita mau minta penjelasan Pak tentang masalah PTSL tahun 2022 Pak. Seperti apa sih Pak, kok kelihatannya ada kejanggalan dan warga selalu berdatang dan para awak media Pak. Sejauh mana sih Pak ini di dalam penyelesaiannya Pak? Terima kasih Pak Adi atas kunjungannya. Terima kasih juga atas konfirmasi terkait dengan kegiatan PTSL di tahun 2022 ini. Mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan tentang perkembangan pekerjaan penyelesaian PTSL 2022 ini. Jadi sampai dengan saat ini masih kami kerjakan, dan alhamdulillah sebagian besar dan bahkan sudah hampir 100% sudah kita verifikasi dari keseluruhan total sebesar jumlah 11.240 bidang, dan terdiri dari 5 desa, yaitu Sukamulya, Sirnajaya, Sukamakmur, Sukarsmi, dan Sukadamai. Itu semua sudah kita verifikasi. Terkait dengan penandatangan ataupun penyelesaian ini, kami pun nanti memohon untuk meminta bantuan kepada kepala desa, terutama terhadap berkas-berkas yang masih harus dilengkapi oleh pemilik tanah, terutama mungkin yang selalu berkoordinasi dengan pihak desa untuk segera menyelesaikan atau segera melengkapi kekurangan berkasnya. Dan alhamdulillah sebetulnya kami sudah sering koordinasi dengan pihak desa, baik itu sekdes maupun satgas desanya sendiri yang datang ke kami untuk segera melengkapi kekurangan-kekurangan berkas yang ada. Dan sekarang sudah kami coba tindak lanjuti terhadap bidang-bidang tanah yang sudah kami verifikasi, baik itu yang sudah lengkap maupun yang masih terdapat kekurangan. Kami sudah tanda tangani. Mungkin pembagiannya kami akan tahan dulu apabila kelengkapan berkas tersebut belum bisa pemilik tanah lengkapi. Seperti itu tadi. Kalau untuk Sukadamai, berapa bidang di kotanya Pak Rus? Kalau untuk Sukadamai sendiri itu target bidangnya 1.500 tadi. 1.500. Itu 1.500 itu yang sudah terselesaikan ada berapa bidang? Yang sudah terselesaikan atau maksudnya sudah diserahkan tadi? Ya, yang sudah diserahkan kepada sudah diserahkan desa. Mungkin kalau jumlah pastinya saya kurang begitu pasti juga angkanya, karena yang lebih itu mungkin satgasnya tadi, karena kami yang melaksanakan penyerahan sertifikat langsung dengan masyarakat satgasnya. Mungkin ada, kalau tidak salah ada sekitar kurang lebih 500-an lah Pak yang sudah dibagikan kepada masyarakat. Kalaupun nanti ada kesalahan kami coba koreksi lagi. Nah, terhadap yang sisanya ini sudah kami tanda tangan juga. Cuma itu tadi Bapak belum bisa kami serahkan apabila kekurangannya belum dilengkapi. Nah, kami coba siasati seperti itu, dan bahkan untuk penyerahan pun karena sudah ada yang sudah banyak yang saya tanda tangani, tidak menutup kemungkinan akan kita coba serahkan melalui pihak bertempat tinggal atau desa. Akan tetapi itu tadi yang sudah lengkap maka silakan untuk diambil oleh masyarakat. Cuma yang belum lengkap
kami akan coba tahan dulu sebelum atau sampai masyarakat melengkapi kekurangan berkas. Dari pihak BPN sendiri, apa tidak ada sesuatu pengajuan apabila nanti permasalahan ini sertifikatnya yang dianggap BPN, yang dianggap ini kok sampai lama untuk pengerjaannya, untuk penyerahannya, dan apa dari pihak BPN sendiri ada nggak untuk mengajukan atau memohon kepada pihak kepala desa untuk agar semua ini ditanggungjawab dengan kepala desa? Apa kira-kira untuk pengajuan seperti itu seperti apa Pak kira-kira Pak, supaya agar permasalahan ini ada yang menanggung jawabi daripada beberapa bidang tersebut Pak? Ya. Betul Pak Adi, untuk bidang-bidang tanah yang belum bersertifikat, jadi kan sebenarnya data-data yang lebih tahu itu pemerintah desa setempat. Jadi sebetulnya mereka yang lebih tahu baik itu riwayat tanah maupun alasak-alasak yang para pemilik tanah miliki. Tapi dengan kondisi berkas seperti ini masih ada yang tidak sinkron antara alasak yang dilampirkan dengan alasak yang disebutnya dalam surat pernyataan, baik itu surat pernyataan jual beli, surat pernyataan hibah ataupun surat pernyataan waris itu sendiri. Nah, sebetulnya dengan adanya ketidaksinkron ini tentunya kami pun meminta penjelasan terlebih dahulu kepada pemerintah desa, ini alasan yang sebenarnya yang mana yang dilampirkan sesuai yang menunjuk bidang tanah yang dimohon. Dan tentunya terkait dengan bidang tanah yang belum sertifikat ini tentunya pemerintah desa yang lebih tahu dan lebih bisa bertanggung jawab terkait dengan kebenaran baik itu data fisik maupun data yuridis yang dimiliki oleh masing-masing pemilik tanah tadi, seperti itu. Apabila di dalam objek tersebut di dalam suatu kejanggalan yang dilakukan kepada BPN, itu seperti apa Pak untuk supaya ini bisa selesai Pak? Sejauh mana ini kira-kira kebijakan dari pihak-pihak dari BPN dan memberikan suatu keterangan kepada desa sendiri? Ya kalau bagi kami sebetulnya ada sinkron lah yang penting Pak. Jadi baik data fisik dan data yuridis yang dilampirkan dalam berkas permohonan tersebut ada hubungan hukum yang jelas, pemilik dan alasaknya. Kenapa kami harus verifikasi kembali? Karena itu tadi ternyata banyak masih berkas-berkas yang tidak sinkron tadi Pak, antara alasak yang dilampirkan dengan alasak yang disebutkan dalam surat pernyataan tersebut tadi saya maksudkan. Nah, adapun surat pernyataan ataupun kompensasi pertanggungjawaban lah ya. Walaupun segala kebenaran itu kan semua pemerintah desa yang lebih tahu Pak gitu kan. Mungkin oleh karena itu kami mungkin mohon bantuan atau mohon semacam surat pernyataan lah mungkin dari kepala desa yang bisa menjamin bahwa alasan atau bidang-bidang tanah yang dimohon itu betul-betul tidak bermasalah, seperti itu, betul penguasaan fisik yang dikuasai oleh seseorang itu sesuai dengan kondisi fisik yang ada di lapangan, seperti itu Pak. Berarti konsekuensi apapun ada di kepala desa yang punya otoritas. Apabila objek tersebut ada trouble di bawah, namun kepala desa membuat sesuatu surat pernyataan bahwa apabila ada trouble, berarti konsekuensi dari kepala desa ya Pak, harus melengkapi daripada data-data tersebut. Ya, itu seperti itu Pak Di. Jadi kalau pihak desa dapat memberikan atau dapat menjamin lah, bisa menjamin kebenaran semua data yang dilaporkan kepada kami di dalam masing-masing berkas, ya alhamdulillah Pak gitu kan. Apalagi mungkin ditunjukkan dengan surat pernyataan dari kepala desa yang menyatakan bahwa kebenaran terkait dengan alasan yang dilampirkan dengan pemilik tanah yang menguasai tanah tersebut betul-betul mempunyai hubungan hukum yang jelas dan tidak ada data yang dilaporkan itu tidak sesuai dengan pemilik tanah yang sebenarnya, seperti itu Pak. Pak, dari jumlah 11.500 ini kan sekarang BPN tetap upaya dengan secepatnya untuk menyelesaikan daripada program PTSL tahun 2022 ya Pak ya, yang dianggap tadi Bapak mengatakan harus membuat satu surat pernyataan dan konsekuensi ada di kepala desa.
tapi harus melengkapi juga Ya, apapun yang persyaratan, dibutuhkan, ya. persyaratan yang memang yang diminta kepada BPN gitu. Namun kalau menurut estimasi Pak, dari beberapa desa, satu yang utama Sukadame Pak, kira-kira di dalam penyelesaian ini Pak sampai berapa hari ini Pak dari jumlah yang 1.000 ini Pak, kira-kira estimasinya berapa hari atau berapa bulan ini Pak kira bisa untuk Sukadame sebetulnya gini Pak, ada sebagian besar sudah kami coba tanda tangan semua dulu Pak. Jadi seperti tadi saya sampaikan sebelumnya, semua berkas yang sudah kami verifikasi itu baik yang kami anggap lengkap maupun yang masih terdapat catatan kekurangan itu sudah saya coba tanda tangan semua dulu Pak. Sekarang pun sisa hanya paling beberapa bidang saja Pak, di angka 50-100 bidang lagi lah yang belum ditandatangani karena perlu diverifikasi ulang ya Pak, menjaga hal-hal objek tersebut mungkin ada masalah, mungkin dalam waktu dekat ini mungkin bisa selesai gitu. Insya Allah Pak, kami usahakan tetap ini merupakan tanggung jawab kami semua Pak, gitu kan, terutama saya untuk segera menyelesaikan PTSL ini Pak. Itu sudah merupakan komitmen kami untuk menyelesaikan, dan bukan hanya satu desa saja, tapi semua desa yang sudah menjadi wilayah kerja kami akan kami selesaikan semuanya Pak. Karena bentuk pertanggungjawaban saya dengan masyarakat, dengan desa, apalagi dengan kepala kantor seperti itu. Makanya apapun kondisi berkas seperti apapun tetap harus kami verifikasi dan kami selesaikan sepanjang itu tidak bermasalah, kami selesaikan. Nah itu tadi, cuma kami juga mohon bantuan kepada pemerintah desa dan lainnya untuk bantu kami juga menyelesaikan atau segera melengkapi kekurangan berkas yang sudah kami verifikasi tersebut. Istilahnya kerjasama ya? Ya, jadi ya kita tidak akan bisa berjalan lancar, berjalan baik kalau tidak ada kerjasama dengan pemerintah desa. Kami pun tidak bisa berjalan sendiri Pak kalau tanpa ada bantuan dari pemerintah desa dalam penyelesaiannya. Karena yang lebih tahu permasalahan kalau gitu alasan yang tadi saya sampaikan itu kan pemerintah desa setempat Pak. Gitu. Ya oke, Pak Rusnandar, terima kasih dengan keterangan-keterangan yang dianggap keterangan juga BPN banyak berhati-hati ya tentang masalah data-data yang masuk ya, data tersebut mungkin diverifikasi ulang ya, menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Pemirsa, kita sudah bertatap muka ya, meminta satu keterangan dari Ketua PTSL Bapak Rusnandar, yang mana Bapak Rusnandar sudah memberi keterangan dengan jelas bahwa data tersebut akan memverifikasi ulang, menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dan berhati-hati, dan meminta dari Bapak Rusnandar sendiri mohon kerjasamanya kepada pihak desa untuk melengkapi agar program PTSL 2022 ini semoga bisa terselesaikan dengan cepat. Jadi kepada pihak desa yang lain juga harus bisa cepat untuk melengkapi daripada data-data yang diminta kepada BPN, bukan BPN untuk melalaikan daripada tugas yang sudah dibebankan kepada BPN ya, namun BPN bekerja secara aturan profesional ya. Mudah-mudahan semua ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan harapan juga dari pihak BPN juga ingin cepat selesai di dalam program PTSL yang 2022 yang sekarang menjadi suatu perbincangan publik. Mudah-mudahan semua itu bisa berjalan dengan baik. Kita dari TV3 Nasional semoga masyarakat juga bisa memahami dalam satu program ini. Mudah-mudahan semua bisa terselesaikan dengan baik. Amin. Sesuai surat keputusan bersama Menteri ATR BPN, Kemendagri dan Kemendes, dalam program PTSM tidak dipungut biaya sebesar pun. Dengan kata lain, program ini gratis, adapun biaya sejumlah 150.000 itu diperuntukkan untuk operasional pihak desa. Apabila ada pungutan melebihi aturan yang sudah ditentukan, agar melaporkan ke Badan Pertanahan Nasional Bogor 2. Dari Bogor, Jawa Barat, Adigus Saputra, TV3 Nasional melaporkan.